Gini sorry, nanti saya join sebentar ya. Saya ada di tengah sebuah acara. Jadi ini PIC infra kami dengan Mas Awal. Kan kemarin kita sudah sedikit ya. Nanti pendalaman justru dengan Mas Awal. Nanti arsitektur yang ingin kami bangun seperti apa, kebutuhan kami. Jadi mungkin Mas Awal langsung aja kasih kasih kebutuhan seperti spesifikasi firewall, kemudian core switch dan sebagainya lah. Atau kalau Bapak ada misalkan teknologi pengamanan data atau arsitektur pengamanan yang lebih bagus begitu, silakan disampaikan. Eh, Salah satu yang ingin kami kami perkuat adalah seperti ini Pak, kita tim sales kita kan ada mungkin jalan-jalan kemana-mana begitu. Kami ingin proteksi data itu juga, jadi seperti bagaimana biar data itu bisa dilihat tapi nggak bisa di copy ke flash disk atau di-upload dan sebagainya. Kalau itu ada teknologinya, mungkin itu bisa disampaikan. Oke, siap Pak. Cukup ditangkap informasinya. Jadi mungkin saya akan bahas lebih detail sama Pak Awal ya. Dengan Pak Awal, saya sorry banget nih lagi di tengah jalan. Aman-aman Pak. Saya mohon maaf ini. Saya yang lupa sih. Mas Awal itu ya, saya tinggal sebentar. Halo? Oke, oke, halo. Ya, oke. Beliau yang sudah nanti Bapak bisa minta ke Mas Awal desain yang sudah kita bangun, ada topologi baru dan sebagainya, nanti bisa langsung tektokan dengan orangnya. Saya cuma nganterin aja ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Zain sudah dibantu di tengah acara. Selamat melanjutkan Ya, Pak. aktivitas. Saya langsung pamit Pak, ini saya di tengah soalnya sedang OTW. Oh iya. Aman Pak, aman. Nah, oke, terima kasih semuanya, Mas Awal, Pak Sama-sama Noval, Pak Zain. Pak Laksmana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Oh ya, Pak Awal kalau boleh tahu di Jembo berapa lama ya Pak? Ya, halo. Halo Pak Awal. Sorry, Pak Awal bagian infra berarti ya? IT infra ya? Ya, kebetulan saya yang memegang infra. Oke. Siap. Pak boleh tahu udah berapa lama nih Pak di Jembo Pak? Saya kurang begitu lama, Pak. Hanya kira-kira berapa ya? Di atas 5 tahun gitu. Oh itu udah lumayan Pak. Anak sekarang kalau ganti kerja setahun 3 kali Pak. Iya. Oke, Pak Awal tinggal di mana Pak? Saya di Tangerang juga, Pak. Oh Tangerang juga ya, berarti nggak jauh ya dari kantor ya? Nggak jauh sih, cuma sekitar 40 menitan. Tangerang Selatan atau? Di utara, Pak, tepatnya dekat ke arah Mauk gitu, Pak. Ke arah mana? Mauk. Oh, oke. Saya sering ke Tangerang Pak, kebetulan ada kakak di Alam Sutra. Cuma ya rutinnya cuma Alam Sutra Jakarta aja, nggak kemana-mana. Oh, iya. Siap-siap Pak. Saya izin share screen dulu. Saya akan keep pace dari meeting terakhir dengan Pak Zain. Karena kebetulan kan kebutuhannya yang pertama cukup kompleks. Yang kedua itu berkaitan dengan security maturity-nya Jimbo ya. Karena tadi kalau dari yang disampaikan Pak Zain kayaknya butuh data loss atau data leak prevention DLP biar para sales ini nggak bawa atau data leads ini nggak bocor gitu ya Pak istilahnya ya. Betul, Pak. Oke, siap. Saya izin share screen dulu sebentar ya Pak. Silakan.
Apakah udah kelihatan, Pak? Ya, kata Pak. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di hari libur ini, Pak. Awal. Kalau boleh tahu lagi di kantor atau lagi di rumah ya, Pak? Kebetulan lagi di rumah, Pak. Oh, santai ya, Pak ya kalau gitu ya. Iya, betul. Ya, siap. Jadi kami dari PT Digital Solusi Group, Pak, kebetulan saat ini kami sudah berusia 5 tahun baru Mei kemarin. Jadi harapannya nanti kalau misalkan ada pertanyaan gitu berkaitan dengan layanan yang akan kita coba kolaborasikan di sini, Bapak jangan sungkan untuk memotong informasi yang saya sampaikan ya, Pak. Oke, Pak. Siap. Oke, siap, siap. Nah, jadi dari PT Digital Solusi Group kami itu sebenarnya fokus utamanya adalah untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman, Pak, sesuai dengan slide pertama tadi, misi kita. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke situ? Yang pertama kita memberikan perlindungan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien kita, baik dari sisi teknologi yang paling mutakhir saat ini maupun dengan kemudahan layanan yang ada kayak gitu. Jadi saat ini sendiri kita sudah termasuk sebagai Indonesia largest and most reliable cybersecurity company based on portfolio. Jadi kita sudah mengelola lebih dari 200.000 endpoint setiap tahun dan itu juga tumbuh tiap bulannya. Terus kita sekarang sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 perusahaan di seluruh dunia. Lebih tepatnya sih di sekitar 200-an kota ya Pak ya, di 4 benua. Nah, saat ini sendiri kita juga sudah prevent gitu ya, atau mungkin menghalau insiden lebih dari 500.000 insiden yang kita discover tiap tahunnya dengan pertumbuhan bisnis lebih dari 495% year over year-nya. Nah, kalau dari kami sendiri, jadi saya kebetulan Novaldi, saya CEO dari PT Digital Solusi Group. Ada Pak Dean selaku CEO kami, lalu ada Pak Ian, Pak Ian beliau adalah CTO kami. Jadi ada Board of Technology Advisory dan Board of Business Advisory-nya kita juga, yang dimana mereka juga expertise di industri yang sama, baik dari sisi cyber security maupun dari sisi business development. Jadi kebetulan nanti yang ditanyakan sebenarnya kemarin itu kan untuk security design ya Pak ya, kebutuhannya sama Pak Zain kemarin. Nah, sebenarnya kita akan mempropos beberapa proses sebenarnya. Yang pertama itu dari proses and governance. Jadi kita nanti akan melakukan security audit Pak, berkaitan dengan standar yang akan ditetapkan di Jembu. Nah, harapan saya sih standarnya ikut ISO 27001 ya Pak ya. Jadi nanti kita akan melakukan asistensi berkaitan dengan audit dan juga implementasi karena kita sudah ada sertifikasi auditor dan implementator dari ISO 27001. Jadi nanti kalau misalkan Bapak mau butuh mungkin ya konsultan berkaitan dengan kolaborasi untuk bikin security design di perusahaan, hal pertama yang kita lakukan adalah kita coba lihat standarisasinya dulu kayak gitu. Jadi nanti kita akan bantu mulai dari security training and awareness sampai ke data security and lifecycle management dari sisi proses and governance. Nah, terlepas dari itu, nanti kalau misalkan kita diperlukan untuk melakukan assessment lebih dalam lagi berkaitan dengan infrastruktur atau mungkin aplikasi yang ada di Jembo, kita juga bisa melakukan VAPT, Pak, Vulnerability Assessment dan Penetration Testing yang ada di kolom kanan atas. Nah, ini Vulnerability Management ini itu satu scope cakupan Pak. ya. Kayaknya itu Pak, screen-nya stuck. Kenapa? Masih belum keluar sih saya. Oh, masih belum keluar. Iya. Kalau di Mac Chrome-nya. Ya, Chrome-nya agak-agak ya. Iya. Ini dari tadi nggak keluar berarti share screen-nya? Iya. Oh, bentar. Nah, saya izin left terus nanti join lagi tapi pakai browser beda ya Pak. Karena pakai Mac agak tricky. Nah, oke. Siapa ini? Milikku. Halo, I'm back. Cek. Oke, sebentar Pak. Cek. Cek. Cek.
Cek. Pendukung aja sih, nggak aplikasi, nggak apa, kurang begitu penting lah, cuma kayak buat data visualization segala atau apa buat ekstrak data seperti itu dari ERP, hanya seperti itu aja sih. ERP-nya kalau boleh tahu pakai apa Pak sekarang Pak? Untuk sekarang nih karena SAP kita kah? kemarin ya SAP atau Udo atau apa? Infor, Bapak pernah dengar? Bahan. Baru denger ini Pak. Ya? Baru denger ini Pak. Baru dengar ya. Infor itu kalau nggak salah produknya Netherlands. Jadi di Jembo sendiri itu pakai Infor itu dari tahun kalau nggak salah 2006, 2007, 2006 kayaknya mulai implement si Infor produknya itu kan. Ya. Infor Nexus kah? Bukan. Bukan sih. Infor apa Pak nama aplikasinya Pak? Nama aplikasinya mah Baan sih Pak, Baan 4. Baan nama perusahaannya Infor ini Baan mungkin asing sih Pak, cuma ya itu dia. Itu untuk Yang umumnya kan SAP atau apa gitu. Bisnis prosesnya Bapak cocok ya pakai Baan ya? Maksudnya Cocok sih Pak. secara compatibility-nya udah oke ya? Compatibility oke, juga dia custom juga sih Pak. Karena ya meskipun nggak tahu ya dulu kenapa pilihannya pakai si Baan itu, nggak tahu apakah karena dulu SAP itu belum ada kah atau apakah. Ataukah memang melanjutkan sistem kerja company ya? Bisa jadi sih warisannya POC. Warisannya POC. Siap. Aman Pak. Jadi kalau dari kami sebenarnya juga kalau misalkan Bapak punya ERP gitu ya, mau kita tes sendiri secara internal itu juga bisa sih Pak. Jadi kita tesnya itu dari sisi usernya, apakah dari sisi user ini sudah secure atau belum kayak gitu. Apakah dari sisi user ini aware berkaitan dengan resiko yang mungkin terjadi kalau misalkan aksesibilitas ke aplikasi Baan itu diambil kredensial aksesnya sama orang lain. Nah, itu kan cukup mengerikan ya, Pak ya. Kalau misalkan ada yang ngambil terus habis itu dimasukin, habis itu di-encrypt datanya gitu, database-nya itu yang cukup mengerikan sih. Karena saya yakin kalau dari vendor itu secure ya, Pak ya. Tapi kadang itu yang nggak secure itu manusia yang pakai, Pak. Betul. Jadi apa yang barusan Bapak paparkan itu terjadi 1 bulan lebih yang lalu di Jembo, Pak. Waduh. Gimana itu, Pak? Tapi bukan bahannya yang jadi yang jadi jalan si ransom, malah dia lewat VPN. VPN masuk tapi dia ngambil kredensial si domain user, Pak. Domain admin. Kredensial akses jadi leluasa kan, udah punya kredensial domain admin. Dia tinggal remote desktop si server kemudian tanam robot ransom mungkin sehingga langsung semua sih total ke encrypt semua. Nah itu Pak, tapi jujur ya Pak ya, kalau dari pengalaman kita, saya dan Pak Laksamana sekalipun, ransomware itu ada beberapa tipe memang, tapi mostly ada 2 cara yang masuk. Yang pertama adalah mereka memang targeted attack, yang kedua memang untargeted attack atau random attack gitu ya. Kalau targeted attack itu mereka emang udah ini Pak, target tuh secara langsung, target secara signifikan perusahaan ini untuk mensabotase gitu ya. Kayak contohnya BSI itu secara tertarget secara langsung. Nah, kalau yang untargeted attack ini biasanya datangnya dari human error, Pak. Kayak karyawan nonton drakor gitu ya. Tahu kan Pak kalau misalkan website-website kayak gitu itu banyak malware-nya ya. Betul. Dan banyak pop-up yang keluar, terus nggak sengaja keklik, terus ke-download sesuatu dan langsung masuk ke command prompt, langsung jalanin ransom kayak gitu. Karena
serangannya itu ringan banget Pak sekarang itu ransom. Jadi mereka itu cuma kayak butuh download script komen awalnya aja, lalu setelah itu mereka akan download lain-lainnya kayak awalnya yang download cuma kepala, terus kepala udah keinstall, mereka akan download badannya, tangannya, kakinya kayak gitu Pak. Parsial gitu prosesnya. Secara parsial. Jadi event pun bisa dimasukkan dalam format PDF. Nah itu yang ngeri itu. Kemarin klien kita, ya kita sebut merek aja ya Pak, Swissbell. Nah, Swissbell itu kebetulan satu chain itu beberapa hotel itu kita manage Pak security-nya. Nah insidennya ini terjadi di Swissbell Solo. Nah kebetulan kan Solo lagi ada agenda internasional. Terus habis gitu ada bule-bule itu Pak datang Pak. Habis gitu ada yang bilang, ada yang email gitu, halo, saya mau stay dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus namun saya ada alergik berkaitan dengan deterjen yang digunakan untuk bahan cuci kasurnya atau spraynya kayak gitu. Terus ini bahan-bahan dasar yang saya alergik ya, tolong dicek. Itu PDF Pak. Ya PDF. Nge-attach file PDF. Habis gitu kena Pak. Untungnya kan karena jadi kalau di kita itu kalau Bapak lihat di bagian kanan atas untuk yang vulnerability management ya. Di sini ini kan ada security operation center. Nah, SOC kita itu provide Pak kebetulan. Either secara parsial khusus untuk endpoint atau either secara keseluruhan baik dari infrastruktur, endpoint, arsitektur cloud kayak gitu. Kita bisa provide. Nah, kebetulan kita langsung kena flag Pak, dan itu malam Pak, jam berapa ya, jam 11-an lebih. Jadi mereka itu emang cari timing di mana itu nggak rame gitu, nggak crowded gitu. Pas traffic sepi ibaratnya atau apa gitu ya. Bener Pak. Nah front office itu bingung tiba-tiba, loh Pak ini kenapa kok komputer saya tiba-tiba nge-freeze, padahal saya cuma buka PDF. Nah ini kan ngomongnya cuma buka PDF sumbernya, ini kan nggak ngerti ya Pak. Terus ternyata ke encrypt tuh. Untungnya dari kita, agent kita kan terinstall di seluruh komputernya Swissbell ya Pak ya. Jadi kita langsung cut off tuh aksesnya. Kita cut off, terus kita mitigate, habis itu kita recover. Jadi kebetulan teknologi kita itu bisa langsung untuk mitigate ransom attack Pak. Jadi kita bisa ngisolate. Biasanya pengalaman kita ngedevelop sama manage endpoint security itu, tim IT kalau misalkan ada ransom jam berapapun pasti balik kantor Pak untuk nyabutin LAN. Kayak gitu. Nah itu kan mengerikan ya Pak ya. Maksudnya jam segitu IT-nya masa harus balik ke hotel terus nyabut-nyabutin kabel, ngisolasiin akses kayak gitu kan. Nah untungnya karena mereka kita manage, jadi ya udah sih kita langsung dari sini kita bisa langsung isolasi, kita mitigate, terus kita cek serangannya dari mana nih. Oh ternyata serangannya itu dari PDF. Nah itu yang akhirnya kita tahu kalau waduh sekarang ini udah makin canggih gitu, nggak perlu install exe lagi gitu loh, kayak cuma dari link ke PDF aja bisa kena. Nah akhirnya kita info tuh ke semua mitra kita, khususnya hotel ya Pak ya, karena kebetulan kan yang ditargetkan hotel. Kalau kayak gitu itu targeted attack Pak. Kalau yang memang berniat mau email-emailan atau mungkin telepon-teleponan dulu sebelumnya, terus nanti oh ya saya kirim email ya informasi detailnya kayak gitu. Nah itu kan berarti memang udah ditarget ya. Bukan yang untargeted attack kayak gitu. Kebetulan kalau perusahaan sejenis kita itu Bapak kan di cabling ya Pak ya, industrinya ya. Betul Pak. Nah kita itu ada klien Pak di Bolt, di bagian baja baut baja itu di Cikarang. Salah satu klien kita itu BBN, Bukit Baja Nusantara. Nah BBN ini Pak lucu banget malahan. Jadi aplikasi waktu kita mulai manage service gitu ya, kita kelola security-nya, dia itu komputer itu pakai Windows bajakan Pak. Nah otomatis kayak kita install itu total sekitar 300-an komputer, 80-nya itu pakai Windows bajakan, sisanya itu pakai aplikasi-aplikasi bajakan kayak Office, terus Adobe, terus AutoCAD kayak gitu. Nightmare banget Pak. Ternyata kenapa mereka itu ke kita itu waktu udah kena ransom dulu Pak. Jadi kayak sebelumnya itu kita pernah meeting mungkin sekitar bulan April tahun lalu. Terus bulan Juli tiba-tiba mereka mintain lagi Pak, kemarin penawarannya ada nggak Pak, bisa dikirim lagi nggak Pak? Waduh Pak, kita barusan kena ransomware. Nah kayak gitu tuh. Kita beberapa klien kebanyakan kayak gitu sih Pak. Jadi tuh kita nggak mau ini ya, nggak mau syukurin gitu ya. Cuma ya sayang aja kalau misalkan
bisa kita kolaborasi lebih cepat kan harusnya kayak gini bisa dimitigasi. Karena Bapak pasti ada tenaga harian ya Pak ya kalau di tempat Bapak? Untuk apa ya? Operational atau mungkin ada tenaga harian nggak untuk packing, repack dan lain Oh sebagainya ada itu? sih, ada Pak. Ada ya tenaga harian. Nah kebetulan Mm-mm. di kasusnya BBN ini ada Pak tenaga hariannya. Nah masalahnya kalau misalkan laporan keuangan sampai ke payroll itu kena ransom, otomatis kan nggak bisa dibuka tuh Pak. Iya. Nah itu yang bermasalah itu akhirnya sampai ke payroll Pak, sampai ke gajinya orang-orang tenaga harian itu 2 minggu nggak kebayar Pak. Nah itu yang kasihan banget sih. Maksudnya kalau karyawan kan karena data payroll itu biasanya mereka udah ada slip payout gitu ya Pak ya. Kalau yang orang harian ini kan orangnya banyak ya Pak, ribuan ya. Itu kenapa sampai kalau yang karyawan sih enak, ada yang mungkin payroll-nya kebanyakan, ada yang kesedikitan gitu ya. Kalau mungkin yang sedikit pasti lapor gitu. Kalau yang kebanyakan gitu kan diem-diem aja ya. Diam aja pasti. Diem-diem aja. Yang kasihan ini tenaga hariannya itu 2 minggu Pak. Apalagi mereka tenaga harian itu kan dibayar mingguan ya Pak ya. Iya. Nah, mereka kalau nggak makan, nggak ada telat pendapatan seminggu aja pasti kasihan banget lah. Istilahnya dari sisi hidup aja udah pas-pasan kayak gitu. Nah itu kenapa kita selalu kasih awareness tuh Pak ke partner-partner kita kalau ya resiko itu pasti terjadi, tapi kita harus prepare for the worst. Jadi saat the worst come kita udah well prepared dan itu kita udah nggak khawatir dan nggak panik kayak gitu. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan dari kita, either nanti Bapak mau continue untuk IT audit gitu ya, IT security audit untuk ngebangun security landscape di tempat Bapak, kita juga bisa provide kayak gitu. Even sampai nanti threat and risk assessment, kita bisa bantu provide juga. Jadi kalau misalkan, kenapa tadi saya tanya ada aplikasi yang develop sendiri? Enggak, karena di part ketiga kita ada secure software development, Pak. Jadi secure software development ini kita akan mereview ya berkaitan dengan teknologi yang Bapak kembangkan sendiri, baik dari secure requirement, secure design and threat modeling, secure code review. Jadi nanti dari script yang udah dikerjakan sama teman-teman back end front end, teknologinya seperti apa, kita lihat celahnya. Karena Bapak pernah pakai VM nggak Pak? Server di Jembo sih PM semua Pak. Nah, dulu, jadi sebelum 2023 ya, orang mengira bahwa VM itu secure. Nah, kan karena dia virtual machine nih. Rata-rata targeted attack itu dedicated-nya untuk Windows lah, katakanlah kayak gitu ya. Nah, ternyata kemarin itu ada insiden kalau ternyata VM itu nggak secure, ada ransomware yang masuk dan itu viral banget. Nah, itu kenapa dari kita kalau misalkan even VM pun running OS apapun, kita bisa bantu untuk review gitu berkaitan dengan resilient security yang ada di infrastrukturnya Bapak kayak gitu. Lalu yang keempat ada incident management analysis. Jadi incident management analysis ini kita bisa bantu untuk manage untuk cyber incident-nya. Lalu ada malware analysis, ada network and endpoint analysis sampai ke cyber threat intelligence. Jadi kalau yang incident management and analysis ini berkaitan lebih ke science behind the security itself, Pak. Jadi kalau misalkan ada serangan itu harus ngapain aja, terus mungkin mitigasi resikonya seperti apa, lalu analisa serangannya bagaimana, serangan bisa masuk kayak gimana, kayak gitu. Jadi nanti kita juga kerja sama Mitra Attack. Mitra Attack itu kebetulan organisasi internasional yang memetakan tipe-tipe serangan. Jadi kita bisa tahu Pak, tipe-tipe serangan tipe apa, apakah itu walaupun sampai ke zero day sekalipun kayak gitu. Nanti kita bisa tahu topologi serangannya seperti apa. Yang keenam ada cyber forensic investigation. Yang kelima ada cyber forensic investigation. Jadi kalau misalkan dari sisi Bapak sudah pernah kena ransom dan ternyata berpengaruh terkait operasi bisnis dan merugikan perusahaan dan sampai diperlukan forensik, kita juga bisa bantu Pak, baik itu imaging dan extraction, forensic investigation maupun sampai providing testimony for examine forensic evidence. Jadi kalau misalkan Bapak laporan ke kepolisian, kita juga bisa melaporkan dengan pembuktian terbalik berkaitan dengan tipe serangan yang masuk sampai ke malware identification dan solutioning-nya seperti apa untuk resiko tersebut tidak terjadi. Jadi kebetulan Bapak pernah dengar Wahyu Kenzo nggak Pak? Iya. Pernah dengar nggak Pak? Apa Pak? Kenzo? Kenzo. Kenzo UI ya? Wahyu Kenzo loh Pak, yang ini robot trading. Oh, robot trading. Iya. Pernah dengar nggak Pak beritanya? Pernah sih Pak.
Nah, kebetulan Wahyu Kenzo itu yang membuktikan berkaitan dengan modus operasi dan penipuannya itu kita, Pak. Namun di berkas kepolisian dan juga kejaksaan untuk pelaporan kita itu disamarkan. Jadi kita sebagai saksi ahli dan juga pembuktian, tapi kita nggak dipublis karena kebetulan kita kerjasamanya akrab banget Pak sama kepolisian berkaitan dengan pembongkaran kasus-kasus fraud kayak gitu itu. Nah ini kan biasanya butuh cyber forensik ya Pak ya, karena tim kita juga sudah profesional di bidang cyber forensik. Nah kebetulan yang kasih testimoni itu Ian Pak, Pak Ian ini. Nah Pak Ian yang kasih testimoni di kejaksaan berkaitan dengan penangkapan sama proses kasusnya. Dan tim kami juga yang bagian nge-breakdown berkaitan dengan proses operasi bisnisnya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau nanti di tempat Bapak semisal ada fraud gitu ya, dari either dari karyawan atau dari bahkan sampai direksi sekalipun, karena kita punya pengalaman Pak. Jadi ada salah satu property developer di Kota Malang, dia itu si direktur operasionalnya itu malsu invoicing. Nah, otomatis kan kita bisa tahu palsu atau tidaknya, either mereka kerjasama dengan vendor maupun memalsu dokumen itu kan perlu forensik ya Pak ya. Nah itu kita bisa bantu, bahkan sampai tuntut-tuntutan Pak. Jadi si direktur utama itu nuntut direktur operasionalnya, nuntut kepemilikan sahamnya juga akhirnya. Karena ya kalau biasanya kan orang kalau udah pegang saham itu nggak bisa dipecat ya Pak. Benar. Maupun masuk penjara juga sahamnya tetap dipegang ya Pak. Nah otomatis kalau berarti kalau misalkan cuma track siapa yang copy data atau ngambil data itu gampang sekali ya? Gampang sekali Pak, kita ada agentnya, nanti bisa diinstal di endpoint-nya komputer karyawan, nanti kita bisa bikin istilahnya governance. Cuma kembali lagi ya Pak ya, kecanggihan teknologi itu sedewasa manusia yang menggunakannya. Jadi kalau dari sisi teknologi sekalipun kita punya teknologi yang bahkan Bapak kalau misalkan jangankan copy paste ya Pak ya, Bapak mau ngefoto dokumen yang ada di komputer atau laptop, itu laptopnya itu ngefoto balik Pak. Kita punya teknologinya, cuma kan kembali lagi ke kebutuhan dan dana ya Pak. Karena kita kembali lagi ya dana ya gitu. Karena kalau pengalaman kita sama manajer IT sama direktur IT itu kadang BOD kalau IT udah minta sesuatu itu ujung-ujungnya keluar duit Pak. Jadi kita pasti soft selling ya ke BOD ya. Kayak misal, oh Pak ini memang investasi ya. Kita nggak bilang ini sebuah expenditure. Kita bilangnya ini investasi. Karena kembali lagi once ada insiden atau once ada mungkin kebocoran informasi yang nanti juga bisa menguntungkan kompetitor bisnis, yang dirugikan juga kita. Kerugiannya pun lebih besar daripada investasi yang ditanamkan. Kita selalu bilang gitu Pak. Itu sih. Terus nanti kalau misalkan kita nanti akan bahas technical meetings. Jadi nanti kemungkinan akan ada meeting tambahan Pak dengan tim IT-nya Bapak secara keseluruhan, kalaupun perlu dengan BOD-nya Bapak juga, dengan CTO kami dan juga tim teknis kami. Jadi either nanti Bapak mau kita datengin tuh ke Tangsel, Bapak di Tangsel atau di Tangerang, di kota Tangerang Pak. Oh di mana? Jatiwung, oke. Nanti kebetulan kayaknya sih minggu depan saya ada meeting dekat situ Pak. Nanti kalau misalkan antara tanggal 8, tanggal 9 atau tanggal 10-nya ya. Nanti kita bisa atur waktu ya Pak ya? Bisa. Siap kalau gitu. Nah, berkaitan dengan yang terakhir, ini ada compliance Pak. Jadi compliance itu baik dari sisi Cyber Security Maturity Assessment, karena kebetulan kita sudah kerja sama-sama BSSN Pak saat ini. Jadi Cyber Security Maturity Assessment-nya kita standarnya ngikutin intelijennya negara Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan berkaitan itu, kita juga bisa provide gitu. Dan juga ada third party risk management. Jadi kita kan sebagai auditor eksternal itu nanti pasti melakukan assessment compliance ya Pak ya, terkait dengan compliance-nya tim IT ini atau mungkin seluruh karyawan di perusahaan nih kayak gitu. Itu kita bisa lakukan. Nah, mungkin kalau bicara produk gitu ya Pak ya, tadi kan saya bilang oh kita ada teknologinya, which is itu berarti kita ada produknya. Jadi dari sisi identify, protect, detect, dan response, kita semua ada produknya yang kita manage Pak 24/7. Kita bisa bantu. Lalu kalaupun Bapak perlu layanan secara parsial, baik dari information security governance, threat intelligence, vendor risk assessment, kita juga bisa bantu. Maksudnya kalau dari kami, baik dari sisi mulai identify dulu, protect, detect, dan response, itu kita ada produk dan ada layanannya.
Namun untuk recover, kita fokusnya itu sama tim Digipedia adalah data recovery, Pak. Sama post incident security solutions. Jadi dari serangan yang sudah terjadi itu, supaya tidak terjadi lagi mitigasinya seperti apa sih? Seperti itu sih, Pak. Jadi standar framework-nya juga sudah ngikutin NIST, jadi standar internasional juga. Jadi kalau misalkan nanti Bapak ada pertanyaan detail berkaitan ini juga jangan khawatir untuk sharing ya, Pak. Oke, Pak. Oke, nah ini teknologi partner kita, Pak. Kebetulan kalau dari kita memang running pertamanya itu dari cyber security. Terus kita tahu bahwa cyber security itu perlu kolaborasi ya, Pak ya, dengan teknologi partner. Terus berkaitan dengan infrastruktur di teknologi partner juga. Kalau misalkan Bapak ada cloud infrastructure di Azure, kita juga bisa provide security-nya. Kalaupun Bapak punya produk-produk antivirus gitu ya atau endpoint security yang sudah ada sekarang, kita juga bisa provide manage-nya, Pak. Jadi kita bisa kelola, kita bisa bantu setup policy, kita bisa bantu mantau monitoring, kita bisa bantu mitigate risk dan lain sebagainya. Namun kalau misalkan Bapak ada kebutuhan berkaitan dengan beberapa teknologi yang ada di gambar ini, kita juga bisa provide, Pak. Let's say Bapak butuh Windows 10. Nah, kita kebetulan sudah Microsoft partner, jadi kita bisa bantu provide kayak gitu. Either beberapa produk-produk lain sejenis, kayak mungkin AnyDesk, TeamViewer, VM, maupun sampai hardware ya, sifatnya server, memori, terus mungkin sampai ke laptop-laptop gaming. Kebetulan kalau laptop gaming ini kita provide-nya ke Telkom, Pak. Kebetulan belum dapat lain-lain sih selain Telkom. Jadi mereka kebetulan untuk jajaran SPV ke atas itu levelnya udah spek gaming ke atas, Pak, biasanya. Sebagainya spek gaming ya. Jadi itu lucu, Pak, kalau serah terima ke Telkom gitu ya. Ini anak-anak pada mau mabar apa gimana ini jajaran manajer pakainya Omen. Aduh. Repot juga. Pertanyaannya bisa panjang lebar kalau di Jembo, Pak. Waduh. Gimana, Pak? Pertanyaannya bisa panjang lebar nih kalau misalkan kita butuh kok laptop spek gaming begini, mau kerja apa? Mau kerja apa main game? Nah, itu Iya. kalau endpoint security-nya kita kelola, walaupun pakai spek gaming, bisa kita setup, nggak bisa nge-game, Pak. Jadi aman. Aman ya. Itu metodenya dengan blok URL atau gimana? Kita ada yang sifatnya blok URL ataupun mungkin whitelisting. Jadi whitelisting itu kita sifatnya servernya on-prem. Nanti seluruh perangkat yang under server on-prem itu kita bisa bantu untuk whitelisting beberapa aplikasi yang tidak boleh dipakai. Jadi either itu desktop app, mobile app, maupun sampai ke web app. Jadi kita bisa bantu blokir. Itu kalau yang on-premise ya, Pak ya. Tapi kalau yang on-premise biasanya kita standarnya ke klien itu harus spare security server, Pak. Nah, security server itu kan makan resource sendiri ya. Nah, nantinya kenapa kok kita butuh security server? Once ada update, ada scanning itu offloading-nya itu nggak di endpoint-nya, Pak, tapi di security servernya. Jadi bebannya itu bisa dibagi hybrid. 50% resource-nya komputer, 50% resource-nya server. Jadi nggak berat gitu, Pak, waktu scanning maupun update. Itu kenapa biasanya ya kalau butuh spek gaming itu karena ya kembali lagi ya, Pak ya. Kalau misalkan untuk bikin mungkin imaging gitu ya, atau mungkin aplikasi kayak Revit, Maya kalau Bapak pernah dengar, itu kan untuk animasi ya, Pak ya. Itu kan kalau laptop gaming kan lebih proper ya, Pak ya, daripada laptop-laptop biasa gitu. Ataupun mungkin untuk Photoshop atau AE, PP dan lain sebagainya kayak gitu. Gitu sih, Pak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak pun ada kebutuhan berkaitan dengan teknologi partner kami, kebetulan kita official partner semua ini, Pak. Ada sekitar kurang lebih 300 varian produk gitu yang bisa kita provide. Kayak gitu. Siap. Oke, saya lanjut lagi. Major issue yang dihadapi perusahaan itu biasanya berkaitan dengan cyber attack virus threat yang tadi Bapak sampaikan, yang sebulan lebih kemarin ya yang terjadi. Itu kita bisa bantu mitigate resikonya juga. Lalu complex and manual workflow, jadi mungkin dari standar operating procedure yang mungkin tidak diimplementasikan maupun belum diupdate secara faktual, itu kita bisa bantu juga biar kerjanya tim IT ini jauh lebih nyaman lah, Pak. Jadi kalau semua terstruktur dengan baik, pekerjaan, KPI dan lain sebagainya kan juga bisa diukur secara objektif ya, Pak ya. Karena kembali lagi karena kita base-nya on IT, jadi kadang kita itu dapat curhatan, Pak, sama tim-tim IT perusahaan-perusahaan lain gitu. Kayak misal, oh ya kita secara job desk pun masih ambiar lah, maksudnya
saya infrastruktur gitu, tapi disuruh betulin printer gitu. Dengan asumsi ya pasti bisa lah. Rata-rata kayak gitu sih Pak. Jadi kita untuk complex and manual workflow ini kita coba mitigasi kayak gitu. Lalu ada unsafe employee behavior, karena kita tahu 95% serangan itu datangnya dari human error. Jadi harapannya nanti kita bisa kolaborasi gitu ya Pak ya, ngadain security training awareness ke seluruh karyawan yang pegang komputer atau mungkin pegang laptop kantor nih. Jadi dari sisi keamanan itu harusnya gimana sih, prosedurnya gimana sih kayak gitu. Tapi kalau di Jembo ada karyawan yang pegang laptop ya Pak ya? Lumayan banyak sih, Pak. Ada berapa Pak? Kira-kira di atas 50. 150 ya? Itu di bawah manajer ya. Itu mobile ya Pak? Maksudnya dibawa pulang gitu ya? Nah, standar SOP-nya kalau misalkan bawa pulang komputer, prosedurnya harus gimana Pak? Nah itu dia, kita belum ada standar ketat untuk kebijakan di situ sih. Jadi kadang saya nemu kasus yang baru-baru ini kan mereka dipakai untuk kebutuhan pribadi kuliah ya. Mereka kuliah, kemudian di kampus mereka itu mungkin ada semacam butuh kebutuhan software untuk apa gitu kan kayak ini. Dan softwarenya sendiri pas saya lihat, oh ini ya itu dia bajakan. Dan mereka minta install kan karena komputernya autentikasi ininya pakai AD, jadi kan harus domain admin yang ini ya Pak, yang author ya? Ya harus pakai akun admin. Jadi kita bisa tahu tuh lah, kita ngasih pengarahan juga gimana gitu kan, Pak ini nggak boleh ini aplikasi ya, karena ya kebetulan kan ini ada kasus yang baru kita awal mulanya, saya jelasinnya begitu, awal mulanya ini aplikasi kayak begini, cuman kan mereka ya gimana Pak, tolonglah Pak ya. Ini agak lain emang. Iya, aduh kata saya kan udah bingung ya. Kayak gitu sih Pak, jadi behavior ya sebenarnya buruk, tapi kita juga emang lemah di hal itu ya Pak, kebijakan itu Pak. Nggak ada kebijakan tertulis atau ini harus ini, tidak boleh ini gitu kan. Oke. Jadi memang kalau dari kami biasanya kita akan bantu Pak, karena security audit itu nggak sekedar audit ya Pak ya, tapi nanti ada implementasinya juga. Jadi dari kita nggak akan menambahi beban Bapak, tapi akan mempermudah proses kerjanya. Jadi biasanya kan orang kalau ada audit, nambahin kerjaan gitu ya perspektifnya. Padahal itu mungkin ribetnya mungkin ya memperbaiki proses dan flow kerja lama yang mungkin belum teratur dengan baik, biar kedepannya itu jauh lebih tertata dan Bapak kerjanya jadi lebih ringan. Karena kan sistem udah jalan ya Pak ya, kan harapannya seperti itu ya. Soalnya kalau pegang laptop kantor kita itu kalau di kami Pak itu ada istilahnya waiver ya, ada persetujuan gitu, ada tanda tangan mereka bahwa mereka tidak atau dilarang menginstal informasi maupun software maupun aplikasi gitu di perangkat milik kantor tanpa persetujuan dari admin atau mungkin tanpa persetujuan dari tim IT kayak gitu itu sih Pak. Jadi ada disclosure-nya. Jadi harapannya mereka nggak sembarangan tuh, apalagi pegang data perusahaan kan ya Pak ya, either itu data keuangan, data customer dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih Pak. Jadi dari data loss juga kita bisa bantu mitigate. Jadi kalau misalkan ada Bapak dokumen yang terformat mungkin di hard drive